فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, wa man a'mallahu qalbah, dan orang yang dibutakan oleh Allah jantungnya. Ini yaitu orang-orang kafir, orang orientalis yang memandang Islam sekedar pandangan yang buruk-buruk dan sebagainya. Wa khatama ala sam'ihi wa basarih, Allah mengunci mati, memateri pendengaran dan penglihatannya. Fa innahu la yufidu dukhulu fid dini mukrahan maksuran, tidak akan berguna untuknya kalau dia masuk ke dalam Islam dalam keadaan dipaksa dan dikasari. Masuk Islam bukan karena sukarela, tapi karena dipaksa-paksa, disikapi kasar, akhirnya masuk Islam dalam keadaan ketakutan. Ini nggak ada gunanya kalau seperti itu. Makanya hendaknya mereka didakwahi dengan baik-baik, bukan dengan cara dipaksa-paksa. Malah jadi makin buruk nama Islam kalau sistemnya adalah pemaksaan. Sehingga masuk Islam dalam keadaan yakin, cinta, dan semacam itu. Wa kalamul ulama ilmu haqiqina fi hadzal bab katsir. Ucapan para ulama peneliti di dalam bab ini banyak. Ma'ruf dalam kitab-kitab tafsir. Makna ayat la ikraha fiddin. Wa huwa alladhi yafhamu wa huwa alladhi yufhamu min ruhil Islam. Inilah yang difahami dari ruh Islam. Iya, Islam sesuai namanya, datang dari as-salam, dengan perdamaian. Kalaupun ada jihad, jihad bukan tujuannya memaksakan agama, tapi untuk menyelamatkan orang dari penghambaan dan juga dari penjajahan. Karena kalau yang selain Islam, selalu sistem penjajahannya selalu sangat keras, sangat ganas, meletihkan, membuat orang jadi papa kedana, jadi kelaparan, jadi sakit, dan seterusnya, jadi miskin, dan seterusnya. Ma'ruf, penjajahan orang-orang Kristen macam apa. Sementara penaklukan Islam tidak macam itu. Bahkan negara yang tidak mau masuk Islam ya sudah bayar jizyah tanpa dijajah. Cukup bayar jizyah setiap tahun, setiap kepala membayar sekian dan seterusnya. Cukup setahun sekali. Tidak disuruh kerja paksa, tidak dirompak, dirogol atau apa dan dibantai, tidak macam itu. Inilah ruh Islam. Wa mabadi'ih, dan dasar-dasar Islam. Wa maqasidih, dan juga tujuan-tujuan Islam, matlamat Islam. Walakinna a'da Allah ya'baun, tetapi para musuh Allah menolak. Illa ayyasifuhu bima yushawwihu, kecuali mereka mensifati, menggambarkan Islam, menyifati Islam dengan perkara yang memperburuk Islam. Wa yushinu, menjelek-jelekan citra Islam, gambaran Islam. Padahal mereka lah yang buruk, mereka lah yang jahat, penjajah, pembunuh, pembantai, penghina, dan seterusnya. Segala kejahatan ada pada orang-orang kafir. Litadlili wa tanfir, untuk menyesatkan umat manusia dan membuat manusia lari dari Islam. Wa ghazawatuhu sallallahu alaihi wasallam, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati fatahatil quluba wal uqul, yang membuka jantung-jantung manusia dan akal-akal mereka. Perang yang baik, yang indah, yang selalu layak dipuji. Baik. Hamala alaiha ad-difa'a anil aqidatil muhaddadah. Kembali ke apa ya? Yaitu membawa, menyebabkan alaiha. Alaiha dohirnya di atas apa, jantung dan akal tadi ya, ataukah alaiha kembali kepada peperangan, yaitu di atas peperangan itu Nabi membawa ad-difa, pembelaan, anil aqidatil muhaddadah, dari akidah yang, dari keyakinan yang terancam. Iya, umat manusia mereka di atas fitrah asalnya, di atas agama yang benar, tapi karena kejahatan, kesyirikan, akhirnya jadi rusak. Umat-umat jahiliyah, Nabi peperangannya adalah untuk menyelamatkan keyakinan yang benar,
mengajak mereka kembali ke agama nenek moyang yang hakiki. Siapa sih nenek moyang orang-orang Arab, orang Yahudi, orang Nasrani? Nabi Ibrahim, itu nenek moyang mereka. Atau yang jauh lebih tinggi, Nabi siapa ya? Iya, Nabi Adam, kemudian yang Nabi Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh. Itulah nenek moyang yang hakiki dengan akidah yang benar yang dirusak oleh kaum musyrikin. Wa muamalatih, dan juga muamalah beliau, muamalah yang benar, mengajarkan bagaimana transaksi yang benar. Wa muahadatih, ataukah ini maktuf ke ghazawat, ada peperangan, ada muamalah, cara bertransaksi dan bergaul. Berarti muamalatuhu wa muahadatuhu, gitu ya. Muahadatuhu, dan perjanjian-perjanjian yang beliau buat. Wa da'watuhu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, demikian pula dakwah beliau memakai hikmah, yaitu al-hikmah maksudnya adalah mendatangkan dalil-dalil dari Quran was sunnah. Wal mau'izatil hasanah, yaitu memberikan tarhib buat tarhib untuk orang yang ingin kebenaran tetapi didominasi oleh hawa nafsu, dikalahkan seringnya oleh hawa nafsu, maka diberi tarhib buat tarhib. Wal mujadalati billati hiya ahsan, dan perdebatan dengan cara yang terbaik. Untuk orang yang suka berdebat, maka didebat dengan cara yang terbaik. Tadhadu tilkal mazaim, ini semua melumatkan, menghancurkan persangkaan-persangkaan tadi. Ya, cukup untuk membantah tuduhan-tuduhan orientalis ataupun orang kafir lainnya itu. Lihat bagaimana cara perangnya Nabi, bandingkan dengan cara perang agama kalian. Lihat muamalah Nabi, bandingkan dengan muamalah kalian. Lihat perdamaian yang Nabi buat, demikian pula dakwah beliau, bandingkan dengan cara perjanjian dan perdamaian serta dakwah yang kalian lakukan, sangat lain. Cara Nabi itulah yang paling indah, paling bagus. Fa inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilih, karena sesungguhnya Rabbmu lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu tentang siapa yang akan mengikuti hidayah. Nabi sudah menjalankan cara yang terbaik. Orang yang fitrahnya lurus, ingin cari kebenaran, ikut itu insya Allah. Tapi yang memang rusak, condong ke setan, ya salah sendiri kalau tetap tidak mau masuk Islam. Wa qad bayyana dzalika Ibnul Qayyim fi kitab Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim rahimahullah telah menjelaskan itu dalam kitab Zadul Ma'ad. Haitsu qala, yang mana beliau mengatakan fasal fi tartibi siyaqi hadiyihi ma'al kufari wal munafiqin, tentang susunan pola perjalanan Nabi, hadiyu yaitu perjalanan jalan hidup bersama, yaitu terhadap orang-orang kafir dan munafikin. Min hini bu Isa, sejak beliau diutuskan, yaitu tarikh berapa? Tarikh 1 kenabian 13 tahun sebelum hijrah. Ilahini laqiya rabbahu azza wajal, sehingga beliau berjumpa dengan Rabbnya tahun 13 Hijriah itu. Tahun 23 Hijriah, salah. Baik. Awwalu ma uhiya ilaihi, awwalu ma auha ilaihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala, yang pertama kali diwahyukan kepada beliau oleh Rabbnya tabaraka wa ta'ala, ayyaqra'a bismi rabbihil ladzi khalaq, ya, membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tafsirnya sudah pernah kita jelaskan, ya, kita lewati di dalam beberapa daras dan muhadarah khusus yang membahas masalah itu juga. Wa dzalika awwalu nubuwwatih, itu adalah awal kenabian beliau. Fa amarahu ayyaqra'a fi nafsih, Allah memerintahkan beliau untuk membaca sendiri, belum disuruh untuk mendakwahkannya. Walam ya'murhu idzaka, ketika itu beliau Allah belum memerintahkan beliau bitabligh, untuk menyampaikan. Tapi itu pun beliau tetap membacakan kepada Khadijah dan para pembantu di rumahnya, musyawarah, karena ini baru pertama kali, masih membingungkan dan menakutkan. Justru malah Khadijah dan yang lain-lain masuk Islam dengan sebab itu. Kemudian dibawa ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal masuk Islam, jadi sahabat. Disebutkan beliau sebagai sahabat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Isabah, dan juga oleh Imam Ibnul Asir. Ibnul Asir dalam apa? Usdul Ghabah kalau tak salah, Ibnul Asir. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau tentang sahabat. Anda lupa tajuk-tajuknya itu, ya, tajuk kitab tentang sahabat mereka.
Mereka bertiga, demikian pula Ibnu Qani, demikian pula Al-Baghawi, menetapkan Waraqah bin Naufal termasuk dari sahabat. Karena masuk Islam, beriman pada Nabi, jelas Nabi Muhammad sudah jadi Nabi, walaupun belum jadi Rasul. Dan mati di atas keimanan tadi. Maka Waraqah bin Naufal juga masuk Islam. Padahal Nabi belum diperintahkan berdakwah. Tapi itu pun sudah mendatangkan hasil yang banyak sekali. Banyak orang yang masuk Islam. Banyak ya, tidak seberapa dibanding jumlah manusia di Makkah waktu itu. Tapi jelas sudah bagus sekali baru hari-hari pertama. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.